ini kayaknya pada semangat-semangat banget nih ya, pada sehat-sehat kan? Oke, hari ini kembali lagi bersama Kak Meta di acara Cerita Alkitab pada hari Minggu tanggal 5 September 2021. Nah, adik-adik sekalian, pada pagi hari ini pada semangat kan? Coba yang semangat boleh angkat tangannya. Wih, banyak banget nih yang semangat ya. Oke, supaya kita bisa lebih semangat lagi, yuk kita bareng-bareng menyanyikan lagu Allah Itu Baik. Untuk mengawali ibadah kita di hari Minggu ini, yuk kita sama-sama berdoa pembuka. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, buat pagi yang cerah ini. Engkau boleh memberkati kami Tuhan untuk berkumpul bersama walaupun secara online, tapi kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau tetap ada di tengah-tengah kami Tuhan. Dan pada pagi hari ini biarlah kami boleh bersuka cita untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke teman-teman, adik-adik semuanya masih pada semangat kan? Oke, ini kayaknya masih pada semangat semua ya. Oke, supaya kita lebih semangat lagi, yuk kita sama-sama menaikkan satu buah pujian, Yesus sayang semua. Sayang
mendengarkan firman Tuhan. Nah, pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan bersama Bapak Bambang. Yuk sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik semua. Tadi sudah bersukacita memuji nama Tuhan, sudah bercerita-cerita dengan Kakak Meta. Sekarang kita duduk tenang sejenak ya. Kita akan mendengarkan cerita Alkitab pada pagi hari ini. Nah, adik-adik yang sudah punya Alkitab dan yang sudah bisa membaca, silahkan membuka di dalam kitab Injil Markus. Oke, pasalnya berapa ya? Kitab Injil Markus pasal 7 ya. Dibuka dulu kitab Injil Markus pasal 7 ayat 24 sampai dengan ayat 30. Kita sambung dengan ayat yang ke-37. Sudah semuanya adik-adik? Diulangin ya. Injil Markus pasal 7 ayat 24 sampai dengan 30, nanti dilanjut dengan ayat 37. Oke, kalau sudah siap semua, mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Selamat pagi Tuhan, Engkau Allah yang baik, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami bersama dengan anak-anak Tuhan untuk mendengarkan cerita Alkitab. Berfirmanlah Tuhan melalui cerita Alkitab ini supaya kami semua dapat semakin mengenal Tuhan dengan baik. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia untuk mendengarkannya. Amin. Oke, Pak Bambang bacakan ya. Yang sudah bisa menyimak, yang sudah bisa membaca, yang belum nanti dibacakan mama papanya atau kakaknya. Oke. Perempuan Siro-Fenisia, Markus pasal 7 ayat 24 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu mendapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Ayat ke-37, maka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, pada pagi hari ini kita akan belajar dari Tuhan melalui Pak Bambang pada pagi hari ini, yaitu temanya adalah Tuhan mengasihi semua orang. Ya, adik-adik, siapa yang pada pagi hari ini ada lagi berantem sama
kakaknya atau sama adiknya, ya. Atau sebaliknya, siapa yang pada pagi hari ini barusan menolong mamahnya, atau yang laki-laki menolong kakak papahnya yang lagi berkebun, atau lagi mengerjakan pekerjaan di rumah. Iya. Jadi adik-adik, pada pagi hari ini kita akan belajar daripada Tuhan Yesus yang mengajarin kita untuk mengasihi semua orang. Adik-adik, ya, yang adik-adik kecil, yang masih kecil sekali, yang masih digendong-gendong sama mamahnya, gitu ya. Kita akan mendengarkan cerita ini. Begini adik-adik, siapa yang pernah sakit? Aduh, iya, kalau kita lagi sakit gitu, siapa yang menolong kita ya adik-adik ya? Pak dokter, iya betul. Siapa lagi? Mama, papa, iya. Kita diapain? Iya, diapain coba? Iya, diberi obat gitu kan. Ada yang dipijitin, ada yang dikasih minyak minyak telon ya, gitu ya kalau lagi sakit. Tetapi mama, kalau kita sakit perginya kemana? Biasanya mama membawa kita pergi ke dokter. Nah, dokter itu waktu memeriksa kita, ya, ini kamu siapa? Rumahmu di mana? Enggak, aku enggak kenal kamu. Begitu kah? Tidak, langsung kita disayang. Oh, ini anak yang manis, kamu lagi sakit ya. Ya, nanti Pak dokter sembuhkan, tapi kamu harus mau minum apa Dede? Minum obat gitu ya. Pak dokter ini sangat baik. Meskipun dia tidak kenal kita, tapi Pak dokter ini mau membantu kita untuk sembuh daripada sakit. Nah, itu yang Tuhan ajarkan kepada kita, tidak memilih-milih. Nah, kadang-kadang kita milih-milih ya, milih-milih teman ya. Sini kamu, kamu jangan ke sini, kamu kan bukan teman aku, gitu ya. Nah, mulai saat ini kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Oke. Nah, ada lagi. Nah, untuk yang kita sudah mulai bisa bertemu dengan kawan-kawan, misalkan bisa di sekolah, misalkan bisa di rumah, kita ketemu teman depan rumah atau samping rumah gitu ya. Jadi kalau kita bertemu sama mereka, mereka butuh pertolongan kita mau lihat dulu apa tidak ya, itu anak itu jahatin aku nggak mau nolong, gitu kah? Nah, Tuhan Yesus ajarkan kepada kita harus baik kepada semua orang, semua teman-teman kita, yang baik itu yang menakalin kita atau baik yang membaikin kita, semua tidak usah kita membeda-bedakan. Kita tolong ketika mereka sedang kesusahan, kita tolong ketika mereka sedang jatuh dari sepedanya, aduh kakiku sakit berdarah, kita tolong. Kita tidak melihat itu siapa lagi ya. Itu ya adik-adik ya. Nanti baik itu di sekolahan, kita ketemu orang di jalan, perlu kita tolong. Tetapi hati-hati ya adik-adik ya. Sekarang ini banyak juga orang yang pura-pura minta ditolong. Aduh, aku kelaparan, sudah 2 hari nggak makan. Nah, kalau kita nggak kenal benar itu orang baik atau orang jahat, juga harus hati-hati. Tapi ketika mereka benar-benar minta pertolongan kita ngajak orang tua kita, ya kan, yang lebih besar daripada kita, supaya kita tidak dipakai untuk kejahatan mereka. Ya, itu kira-kira adik-adik cerita Alkitab pada pagi hari ini yang kita ambil dari Injil Markus pasal 7 yang akan Pak Bambang lagi sampaikan di ayat yang ke-37. Mereka takjub dan tercengang dan berkata,
Ia menjadikan segala-galanya baik. Tuhan Yesus akan menjadikan segala-galanya baik. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa syafaat. Kita akan tunduk, kita akan berbicara kepada Tuhan. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Syukur kepadamu ya Tuhan, pada pagi hari yang cerah ini kami boleh bersama-sama dengan anak-anak-Mu mengikuti dan mau menuruti perintah Tuhan untuk boleh berbaik hati kepada semua orang. Kami tidak boleh membeda-bedakan di dalam menolong orang. Kiranya Tuhan menguatkan kami untuk kami boleh menjalani apa yang Tuhan boleh ajarkan pada pagi hari ini, untuk mengasihi semua orang dan untuk tidak membenci kepada satu orang dengan orang yang lain, meskipun mereka kadangkala nakal kepada kami. Oleh karena itu ya Tuhan, sekali lagi Tuhan kuatkan kami untuk belajar mengasihi sesama kami. Kami pada pagi hari ini juga memohon doa-doa syafaat di tengah-tengah masa pandemi yang belum berakhir. Berikan kepada kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, untuk tetap kuat, tetap bisa menjalani masa pandemi ini dengan baik. Terlebih pada pagi hari ini kami memohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Tuhan boleh menjauhkan kami dari segala pencobaan, sakit, penyakit, dan virus COVID-19. Kiranya kami Tuhan jauhkan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para pemimpin gereja, terkhusus untuk gereja Kristen Jawa Bambu Kuning. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Kukuh Purwidianto SSI, juga untuk para majelis dan para pengurus kelompok, juga pengurus komisi, dan semua warga jemaat di GKJ Bambu Kuning. Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya. Kami juga berdoa untuk pelayanan di GKJ Bambu Kuning di masa-masa pandemi ini. Tuhan boleh kuatkan kami para pelayan-Mu, terkhusus juga ya Tuhan, kami berdoa untuk komisi anak di dalam kami menjalankan program-program di tengah pandemi ini dapat berjalan dengan baik. Semua ini kami serahkan kepada tangan kuasa Tuhan saja dan kami siap untuk melayani. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara yang pada saat ini sungguh-sungguh menjadi beban bagi negara dan bangsa dan seluruh rakyat Indonesia menghadapi COVID-19. Kami boleh bersyukur para pemimpin bangsa kami sungguh bijaksana di dalam menangani COVID ini, di dalam menyiapkan segala apa yang harus kami siapkan, termasuk untuk pengobatan vaksin dan juga untuk pengobatan saudara-saudara kami yang sakit di rumah sakit maupun yang sedang isolasi mandiri di rumah. Kami serahkan ya Tuhan pemimpin kami supaya tetap kuat di dalam menjalankan masa-masa pandemi sampai nanti Tuhan boleh lepaskan coronavirus ini dari bangsa Indonesia dan juga di seluruh dunia. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik tadi sudah mendengarkan cerita Alkitab dari Pak Bambang ya. Oke, sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, untuk persembahan kita pada pagi hari ini kita akan menyanyikan satu buah lagu, Betapa Hatiku.
berdoa untuk persembahan kita pada pagi hari ini. Yuk, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh berterima kasih Tuhan karena kami dapat mempersembahkan apa yang kami punya yang terbaik hanya bagi nama-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya persembahan yang sudah kami kumpulkan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat dan boleh untuk memperluas kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sekarang sudah tiba saatnya kita sampai di penutup acara cerita Alkitab pada pagi hari ini. Untuk menutup acara Alkitab kita pada hari ini, yuk kita sama-sama menaikkan satu buah pujian Jalan Serta Yesus. Bersedia untuk mendengarkan cerita Alkitab pada pagi hari ini. Sampai jumpa di cerita Alkitab berikutnya bersama Kak Meta dan Pak Bambang. Dadah adik-adik, selamat beraktivitas, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.